Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan, Allah menciptakan raga Nabi Adam alaihissalam dari beberapa bagian tanah di muka bumi. Kepala dari tanah Ka'bah, dada dari tanah pulau-pulau di penjuru bumi, punggung dan perutnya dari tanah India, kedua tangannya dari tanah bagian timur bumi, dan kedua kakinya dari tanah bagian selatan bumi. Sedangkan Wahab bin Munabih berkata, Allah menciptakan Adam dari tanah yang diambil dari 7 lapisan bumi, kepala dari lapisan bumi pertama, leher dari lapisan bumi kedua, dada dari lapisan bumi ketiga, kedua tangannya dari lapisan bumi keempat, punggung dan perutnya dari lapisan bumi kelima, paha dan duburnya dari lapisan bumi keenam, dan kedua betisnya dari lapisan bumi ketujuh. Dalam riwayat lain, Ibnu Abbas menuturkan Allah menciptakan kepala Nabi Adam dari tanah Baitul Maqdis, wajahnya dari tanah surga, kedua telinganya dari tanah Bukit Tursina, dahinya dari tanah Irak, giginya dari tanah Telaga Kautsar, tangan kanan dan jemari-jemarinya dari tanah Ka'bah, tangan kirinya dari tanah Persia, kedua kaki dan betisnya dari India, tulangnya dari tanah gunung, kemaluannya dari tanah Babel, Irak, punggungnya dari tanah Irak, perutnya dari tanah Khurasan, hatinya dari tanah surga Firdaus, lidahnya dari tanah Taif, dan kedua matanya dari tanah Telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Haud. Berdasarkan keterangan tersebut, ada beberapa hikmah-hikmah dari progres penciptaan raga Adam, yaitu, karena diciptakan dari tanah Baitul Maqdis, maka kepala menjadi tempat bersemayamnya akal, kecerdasan dan tutur kata. Karena diciptakan dari tanah Bukit Tursina, Mesir, maka telinga menjadi media penerima nasihat. Karena diciptakan dari tanah Irak, maka dahi menjadi anggota utama dalam bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diciptakan dari tanah Telaga Kautsar, maka gigi menjadi alat pengecap rasa manis. Karena diciptakan dari tanah Ka'bah, maka tangan kanan menjadi anggota tubuh yang biasa digunakan untuk menerima berkah, menolong sesama selama hidup di dunia, dan berbagi, bersedekah. Karena diciptakan dari tanah Persia, maka tangan kiri menjadi alat bersuci dan istinja. Karena diciptakan dari tanah Khurasan, maka perut menjadi tempat rasa lapar. Karena diciptakan dari tanah Babel, maka kemaluan menjadi sumber birahi, pengkhianatan dan keculasan. Karena diciptakan dari tanah gunung, maka tulang merupakan bagian penopang kekuatan tubuh. Karena diciptakan dari tanah surga Firdaus, maka hati menjadi tempat bersemayamnya keimanan. Karena diciptakan dari tanah Taif, maka lidah merupakan alat untuk mengucapkan syahadat dan berdoa kepada Allah. Selain itu, Allah juga menganugerahkan 9 lubang kepada Adam, antara lain, 7 lubang di kepala, 2 lubang mata, 2 lubang telinga, dan 2 lubang hidung dan 1 lubang mulut, 2 lubang di bagian tubuh lainnya, yaitu lubang kemaluan dan lubang anus. Allah juga menganugerahkan panca indera kepada Adam, yaitu, mata sebagai indera penglihatan, telinga sebagai indera pendengar, lidah sebagai indera perasa, kedua telapak tangan sebagai indera peraba, hidung sebagai indera penciuman. Setelah raga Adam selesai diciptakan, Allah memerintahkan ruh untuk masuk ke dalam tubuh Adam. Ada yang mengabarkan ruh masuk melalui otak Adam dan berputar-putar di dalamnya sekitar 200 tahun lamanya. Setelah itu baru turun ke mata. Pada saat itulah Adam bisa menyaksikan bentuk raganya yang masih berupa tanah liat kering. Roh itu mengalir ke telinga. Pada saat itu Adam mendengar para malaikat yang senantiasa bertasbih kepada Allah. Kemudian roh itu turun menuju lubang hidung. Ia pun langsung bersin-bersin. Begitu bersin-bersinnya selesai, roh turun ke bagian mulut dan lidah. Karena sudah mampu berbicara, Allah menuntun Adam berbicara Alhamdulillah. Allah pun menjawab dengan ucapan Ya Arhamuka, Robbuka, Ya Adam, yang artinya, Tuhanmu selalu merahmatimu wahai Adam. Roh itu terus mengalir ke bagian bawah.
Ketika sampai di bagian dada, tiba-tiba Adam mencoba untuk berdiri, tetapi tidak berhasil. Inilah yang kemudian menyebabkan Allah berfirman dalam surah Al-Isra, ayat 11, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Ketika ruh sampai di perutnya, Adam mulai merasakan lapar dan meminta makanan. Demikianlah proses perjalanan ruh masuk ke dalam raga Adam. Setelah ruh menyatu dengan seluruh bagian tubuh, maka bentuk raga Adam yang sebelumnya berupa tanah liat kering itu berubah menjadi kesatuan gumpalan daging, darah, tulang dan otot-otot, tetapi belum terbungkus oleh kulit. Kemudian Allah membungkus raga tersebut dengan lapisan menyerupai kuku. Hari demi hari raga yang terbungkus itu terlihat semakin sempurna dan rupawan. Seiring berjalannya waktu, Adam melakukan sebuah dosa. Allah pun menghukumnya. Pembungkus tubuh yang berupa kuku diganti dengan kulit. Namun ada beberapa bagian yang tidak berubah, yaitu lapisan pada ujung jemarinya. Dengan tujuan agar Adam selalu ingat dengan bentuk awal tubuhnya, setelah Allah menyempurnakan proses penciptaan Adam, meniupkan ruh ke dalam jasadnya, melapisi tubuhnya dengan kulit, dan menutupinya dengan pakaian surga, maka Nur Muhammad bersinar terang laksana bulan purnama yang menyinari wajahnya. Kemudian tubuh Adam diletakkan di atas sebuah singgasana yang dipikul oleh beberapa malaikat. Setelah itu Allah berfirman, "Wahai para malaikat, bawalah Adam beserta singgasananya mengelilingi langit agar dia melihat berbagai keindahan dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Dengan begitu, ia bertambah yakin dengan kekuasaan dan kebesaranku." Kemudian Allah menciptakan seekor kuda dari minyak kasturi putih yang sangat harum. Kuda itu bernama Maimun. Ia memiliki 2 sayap yang terbuat dari intan dan permata. Nabi Adam pun menaiki kuda tersebut. Sedangkan malaikat Jibril memegangi kendalinya, malaikat Mikail mengawalnya dari sebelah kanan, dan malaikat Israfil di sebelah kiri. Mereka pun membawa Adam mengelilingi langit sekitar 100 tahun lamanya. Setiap kali berjumpa dengan malaikat, Adam selalu menyapa mereka dengan ucapan Assalamualaikum. Mereka pun menjawab, Waalaikumsalam. Allah pun berfirman kepada Adam, "Wahai Adam, kelak seperti itulah ucapan salam penghormatanmu dan seluruh kaum mukmin dari keturunanmu kepada sesama mereka sampai datang hari kiamat."